Ya, jadi kemarin itu kita sudah dengar ya tentang bagaimana seorang Daud waktu dia melakukan kesalahan, dia sangat menyadari bahwa kehilangan segala-galanya memang tidak menyenangkan. Tapi dia mendingan kehilangan segala-galanya daripada dia kehilangan roh Tuhan. Karena Daud sangat melihat contoh depan matanya. Seorang raja Israel yang bernama Saul. Waktu dia kehilangan roh Tuhan, hidupnya nggak ada lagi happiness. Tidak ada lagi peacefulness, tidak ada kebahagiaan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Bahkan untuk lega aja dibutuhkan harus Daud main kecapi. Ini kehidupannya sangat kontradiksi. Harusnya kalau kita melihat orang kaya, pastilah posisinya enak, enjoy, happy, betul. Tapi fakta mengatakan Saul sangat menderita sesudah roh Tuhan meninggalkan dia. Dan ingat wanita-wanita, waktu Tuhan menjadikan kita, itu dikatakan roh Tuhan dihembuskan kepada kita. Itu baru yang membuat kita dikatakan menjadi makhluk yang sempurna. Jadi tanpa roh Tuhan, kita seperti wanita zombie di luar sana, betul? Mungkin penampilan kita cantik dari luar, kita punya atribut keren banget. Tapi apalah arti semua itu kalau kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan kelegaan, kehilangan sukacita. Karena roh Tuhan yang memampukan kita untuk menikmati hidup ini dengan sangat-sangat luar biasa. Yuk kita buka dalam Matius. Wanita ini menyadari tentang roh Tuhan. Tapi banyak wanita-wanita Kristen lebih fokus kepada atribut, kepada keberadaan daripada kehilangan roh Tuhan dalam hidupnya. Matius 1 ayat ke-18, perhatikan ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, ini jadi pertanyaan, kenapa surga memilih Maria? Padahal kalau melihat latar belakang, Maria ini adalah perempuan biasa, betul? Dia tunangan daripada tukang kayu yang bernama Yusuf. Bahkan tinggalnya pun di Nazaret. Artinya wanita kebanyakan, bukan wanita yang hebat, bukan wanita yang luar biasa, bahkan bukan hamba Tuhan besar. Tapi kenapa sampai dia terpilih menjadi mama daripada Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Very simple, karena dia siap untuk mengandung Roh Kudus ya. Waktu kita mau tinggal Roh Kudus dalam hidup kita, waktu kita mau dituntun oleh Roh Allah, ada banyak hal yang luar biasa yang sudah Tuhan persiapkan buat hidup kita. Itulah sebabnya makanya kerajaan surga melirik Maria. Karena dia melihat Maria ini total wanita yang berbeda. Kalau wanita biasanya sibuk dengan penampilannya, sibuk dengan keberadaannya, sibuk dengan apa yang dimilikinya. Maria enggak tuh. Waktu dia disuruh untuk mengandung Roh Kudus, dia siap. Karena dia tahu ada satu hal yang luar biasa waktu kita hidup bersama dengan roh Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita perhatikan. Dikatakan di sini ya. Kalau kita buka di sini waktu itu Kejadian Lukas 1 ayat 34 sampai dengan 38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut anak kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet saudaramu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, perhatikan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria catch something. Dia tahu waktu kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus, dikatakan ada banyak perkara-perkara yang mustahil yang bisa kita alami. Ini hal yang luar biasa. Maria bukan pendeta loh. Maria bukan hamba Tuhan besar. Dia hanya wanita biasa. Tapi dia tahu rahasia besar di balik kalau kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Kita mau tinggal bersama dengan Roh Allah. Bahkan kita mau menikmati Roh Allah dalam hidup kita. Ada banyak perkara yang mustahil bisa kita alami. Dan ini yang membuat Maria mau ya. Nah bagaimana dengan kita pada hari ini? Kalau kita mau supaya menjadi pribadi yang luar biasa, suka tidak suka, jangan anggap enteng dengan keberadaan Roh Allah dalam hidup kita. Ada 7 perkara yang mustahil yang bisa kita alami kalau kita mau dituntun, mau dipenuhi, mau hidup dengan Roh Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama kita buka Lukas 1 ayat 41 sampai dengan 45 ya. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Wanita yang memiliki Roh Allah itu bisa mentransferkan roh sukacita kepada sesama loh.
Bayangkan itu dikatakan Elizabeth lagi hamil loh. Dia mengandung bayi dalam plasenta, itu bisa sangat happy, sangat sukacita, bahkan melonjak. Kapan? Waktu ada seorang Maria datang memberi salam kepada mamanya Elizabeth. Artinya kita bisa mentransferkan sukacita kita kepada dunia ini waktu kita dipenuhi oleh Roh Tuhan. Ini dunia akhir zaman, wanita. Kalau kita tidak punya sukacita, tidak punya damai sejahtera, ini adalah salah satu sumber awalnya penyakit. Mulai dalam keadaan pesimis, dalam keadaan down, tidak happy ya. Kenapa? Bukan karena mungkin kau tidak punya segalanya. Karena ada sesuatu yang missing dalam kehidupan kita. Coba kita lihat. Obat yang manjur adalah apa? Dikatakan Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini bicara hal yang luar biasa, ini akhir zaman. Akan banyak tantangan, akan banyak kesulitan. Kesulitan ekonomi, tentang harga barang yang semakin meningkat, tentang apapun, bahkan sakit, penyakit, rumah tangga yang goncang. Itu semua akan bisa dialami oleh banyak orang di akhir zaman ini. Tapi seorang wanita yang punya Roh Tuhan, itu dia tetap punya sukacita. Makanya orang bisa melihat, kok lucu ya, kok beda ini orang. Padahal uang nggak punya, penyakitnya juga ada, tapi kok bisa mentransferkan sukacita kepada orang lain. Dan ciri khas daripada Roh Tuhan itu penuh dengan sukacita. Dan Maria sadar sukacita itu adalah obat yang manjur. Bagaimana dengan kita wanita-wanita? Jangan anggap enteng waktu kita kehilangan sukacita, karena memang di akhir zaman ini iblis akan curi sukacita loh. Dikatakan dia sangat menyadari bahwa waktu orang punya sukacita, dia akan bisa melakukan banyak perkara yang luar biasa. Makanya iblis ambil sukacita kita, ya. Dikatakan di sini, coba kita lihat ya. Kalau kita punya Roh Tuhan, kita akan bisa mengalami sukacita dan kita akan bisa mengalami banyak kesembuhan, sakit penyakit semua bisa disembuhkan. Waktu ada sukacita, waktu ada semangat, waktu ada antusiasme, itu sangat menolong kita. Wanita, bagaimana dengan kita saat ini? Waktu engkau dalam keadaan down, jangan anggap enteng. Minta kepada Roh Tuhan, minta Roh Kudus. Yesus, aku minta Rohmu. Mungkin selama ini Rohmu mulai padam dalam hidupku. Ini yang membuat aku kehilangan semangat, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Jangan anggap itu wajar, karena memang ini akhir zaman. Semua orang juga kehilangan sukacita. Jangan katakan itu. Anak Tuhan berbeda loh. Perempuan-perempuan yang punya Roh Tuhan akan berbeda. Orang bisa melihat, kok beda dia. Dan ini akan membuat semangat dalam keluargamu bangkit. Ya, anak-anakmu akan bangkit, suamimu akan bangkit, bahkan gereja pun akan bangkit. Waktu memiliki jemaat-jemaat wanita yang penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan penuh dengan hal-hal yang positif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba kita buka 2 Timotius 1 ayat 7. Perkara yang mustahil apa yang kedua, Bu Indri? Dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban ya. Ketakutan ini jelas bukan produk Yesus. Jelaslah Tuhan tidak pernah memberikan kita ketakutan. Makanya banyak orang dalam keadaan ketakutan di akhir zaman ini. Belum terjadi udah takut. Ya, takut tua, takut mati, takut miskin, takut gak punya pekerjaan, takut gak dapat jodoh. Fine, takut it's okay. Tapi yang paling bahaya tinggal dalam ketakutan. Karena Yesus juga pernah mengalami ketakutan waktu di Taman Getsemani sebelum dia disalibkan. Tapi dia tidak tinggal dalam ketakutan. Waktu dia melihat murid-murid tidur, dia berkata, ayo bangkit, yang sudah mau menangkap aku sudah ada di depan sana. Yesus memang pernah dalam ketakutan, tapi tidak tinggal dalam ketakutan. Pribadi yang punya Roh Tuhan itu berbeda loh. Dia tidak dikuasai oleh ketakutan, oleh kekhawatiran. Bagaimana dengan kita saat ini? Kalau kita tinggal dalam ketakutan dan tetap kita anggap itu hal yang biasa, jangan anggap enteng. Karena sumber penyakit itu diawali dengan khawatir loh. Khawatir yang berlebihan. Kalau khawatir saja it's okay, tapi berlebihan. Sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa melakukan apapun. Karena over worry. Dan itu sumber penyakit. Saya punya pelayanan wanita banyak. Banyak wanita-wanita yang kena kanker payudara, itu salah satu penyebabnya adalah khawatir. Khawatir tentang suaminya, itu merangsang untuk membuat penyakit kanker itu semakin bertumbuh. Wanita sangat disayangkan kalau kita tidak menyadari Roh Tuhan memberikan kepada kita tidak takut. Roh Tuhan memberikan kepada kita keberanian. Tapi sering kali kita menganggap hidup ini memang susah, Bu Indri. Mana mungkin ada orang yang tidak khawatir. Saya juga dulu pribadi yang banyak khawatir. Kalau mau jujur, saya dulu sampai takut naik pesawat loh. Kenapa? Karena saya pernah mengalami trauma naik pesawat. Sampai saya bertahun-tahun nggak naik pesawat. Rugi loh ibu-ibu, betul. Orang sudah sampai ke planet Mars, saya tetap ada di rumah karena takut naik pesawat. Dulu juga saya takut. Takut kenapa? Karena suamiku tuh ganteng. Makanya setiap suamiku keluar, saya takut. Aduh, nanti sama nenek
lampir, betul? Artinya akhirnya aku hanya muter-muter di tempat, nggak jadi pribadi yang bisa menjadi berkat. Karena takut dalam banyak hal. Takut tua, takut gemuk, takut ini. Dan banyak ibu-ibu anak masih kecil baru lahir udah takut nanti. Bagaimana kalau anak saya nanti nggak bisa menikah ya di gedung yang mewah. Nah loh. Ya, anak baru lahir udah banyak khawatir, banyak takut. Kalau dia punya roh Allah nggak akan seperti itu. Makanya kita bisa panjang umur, bisa sehat, bisa menjadi berkat di masa tua. Kenapa? Karena kekhawatiran kita, ketakutan kita sudah diambil waktu kita punya roh Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang pertama tadi bicara tentang apa? Dikatakan tadi yang pertama bicara tentang tidak lagi hidup dengan ketakutan. Yang kedua, perkara mustahil apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa transfer sukacita kepada orang lain. Di zaman akhir ini sukacita diambil oleh si jahat. Karena iblis tahu persis kalau keluarga yang perlu sukacita itu berbahaya. Maka dia bikin keluarga itu tidak ada lagi sukacita. Suami istri konflik, anak-anak tidak menghormati orang tua. Akhirnya kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Hari ini kalau kita mau, mari kita koreksi diri kita. Jangan anggap kehilangan sukacita itu hal yang biasa-biasa. Jangan anggap waktu kita ketakutan itu hal yang lumrah. Itu bukan dari Tuhan. Kita butuh roh Tuhan dalam hidup kita. Kita akan teruskan lagi ya.